Sama itu kan Sunshine in Preschool di Gria. Ada yang pernah lewat arah-arah situ? Nggak pernah, Bu. Saya orang Bekasi. Oke, maaf semuanya dipotong. Ini orang kelompok terakhir udah gabung. Sekarang kita mulai wawancaranya. Oke, bagi yang tidak berkepentingan untuk bicara, tolong matikan mic-nya. Kalau ingin berbicara baru nyalain mic-nya. Ini yang baru gabung namanya Khairun Sacayaningrum. Yang ini yang di mobil. Halo. Ya, Ibu. Oke, Nisa ini kenalin, ini Ibu Nurbani. Oke, sekarang kita mulai ya wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari Universitas UAMK jurusan Bahasa Inggris mengadakan video call dengan Ibu Nurbani untuk mewawancara Ibu Nurbani tentang pengajaran English for Young Learners. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan yang akan diajukan oleh Saudari Rani. Saudari Rani dipersilahkan. Yang mana tuh Saudari Rani? Oh, yang ini. Woi, mic nyalain. Oke. Nah, sekarang kan kita udah tahu alamat, juga udah tahu kalau sekolah sendirinya sekolah ini, Bu. Itu kapan sih, Bu? Ibu tahu nggak? Wah, yang lebih tahu tepatnya operator ya. Tapi sekarang lama sekali. Udah lama. Tapi kalau Ibu sendiri nggak ya? Udah berapa tahun? Berapa ya saya kemarin nanti kalau umpama itu nanti saya WhatsApp ke Mbak Nurul ya. Tepatnya tahun berapa saya nggak apa. Tapi sangat lama sudah. Kalau Ibu sendiri ngajar di sekolah itu udah berapa tahun? Baru saya ini tahun keempat saya enggak deh, tahun ketiga saya. Sebelumnya banyak di private school, banyak ini baru di negeri ini baru tahun ketiga dari 2018 ya, dari 2018 Januari. Oh, 2018. Sebelumnya lamanya di private school, swasta banyak kan. Katakan bahasa Inggris, katanya Kenapa bahasa Inggris? bahasa Inggris ada beberapa sekolah negeri nggak ada bahasa Inggris, mereka lebih milih muatan lokalnya itu PLBJ gitu. Jadi guru-guru bahasa Inggris termasuk teman-teman saya di negeri itu, makanya mereka pindah semua. Ada yang ke SMP, ada yang ke SMA, ada yang ke kebanyakan ke sekolah swasta. Basically saya memang di swasta, tapi ya udah karena udah bosan di swasta dan jauh pula, akhirnya memutuskan udahlah coba-coba di negeri lagi, karena tahu ada yang menerima pelajaran bahasa Inggris. Dan alhamdulillah Ibu Guru Dewi, kepala sekolah kita, Bu Dewi, termasuk salah satu yang mempertahankan bahasa Inggris walau sebagai muatan lokal. Bahasa Inggris di SD sekarang bukan pelajaran inti ya, maksudnya dia sebagai muatan lokal. Dia jadi muatan lokalnya tuh bisa PLBJ, bisa bahasa Inggris. Nah, Dewi milih mempertahankan bahasa Inggris gitu. Tapi beberapa sekolah dasar yang lain nggak ada bahasa Inggris gitu di SD. Karena semenjak yang kurikulum K13 itu loh, ya kan, mungkin teman-teman dengar semuanya ya. Jadi diganti sama PLBJ aja gitu. Nah terus ya udah akhirnya beliau berkenan, udah Miss ngajar aja nggak apa-apa, walau ini apa namanya sebagai ini ya, pegang sebagai gini-gini ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya udah akhirnya dari 2018, dan alhamdulillahnya keputusan Pak Gubernur nomor berapa ya, keputusan Pak Anies Baswedan bahwa bahasa Inggris dikembalikan ke sekolah dasar tahun 2018 di tahun yang sama. Semenjak itu alhamdulillah lah banyak yang sekolah-sekolah yang tadinya dihilangkan bahasa Inggris jadi ada lagi di SD.
Oke, kalau akreditasi ibu tahu nggak akreditasi sekolahnya? Sekolah kemarin ikut akreditasi sekolah A ya. Oh, kepala sekolahnya ibu Dewi ya bu? Tadi Iya, kepala sekolah itu Ibu Dewi Marini MPD ya. ada kepala sekolah yang berapa tuh? Kira-kira ibu tahu nggak? Karena udah banyak kayaknya. Iya, sekolah di negeri itu kan mereka kan pegawai negeri sipil ya, PNS itu kalau nggak salah SK mereka itu berlaku. Beliau sih udah 4 tahun ya, ikut undang-undang 9 udah 4 tahun. Sebelumnya udah otomatis udah ganti-ganti berapa kali gitu kepala sekolah. Tapi setahu saya SK selama satu SK biasanya 3 atau 4 tahun ya. Jadi harus ganti kepala sekolah gitu untuk di negeri ini. Berdasarkan SK pusat pemerintah aja. Kalau ibu Dewi Mariani itu selama ibu dari 2018 itu udah ada ibu Dewinya. Udah ada. Beliau Oke, uh, oke, itu aja sih pertanyaan saya. Selanjutnya kasih. ada pertanyaan dari Nurul. Silakan Nurul. Oke, terima kasih Saudari Rani. Sepertinya ada yang tertinggal ya pertanyaannya si Rani. Mungkin saya borong aja pertanyaannya. Oke, Ibu, ini pertanyaan dari saya. Di sekolahan SD itu, di SD Ibu ada berapa jumlah kelas yang belajar bahasa Inggris? Ada 24 kelas. Semuanya ya? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6. A, B, A, B. Jadi yang belajar bahasa Inggris itu semuanya? Jadi kan 12 kelas, sorry 12 kelas ya. A, B, A, B. 1 sampai 6, A, B, A, B. Oke. Jumlah jam pelajaran bahasa Inggris per minggu itu berapa ya, Bu? 1 minggu cuma 2 jam saya. 1 minggu 2 jam, berarti Satu kelas. satu kelas 2 jam. Oh, kalau berapa hari? Ya, sehari berapa kelas ya, Bu? Satu hari itu ada 2 kelas atau 3 kelas. Yang 3 kelas itu saya kan dari Senin sampai Jumat, Selasa sampai Kamis itu ada 3 kelas. Selasa dan Kamis aja 3 kelas. Lebihnya luar 2 kelas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kurikulum sama buku yang digunakan dalam Ibu mengajar bahasa Inggris apa ya? Kurikulum silabus telah diberikan dari KKG ya, Kelompok Kerja Guru Bahasa Inggris Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kita menggunakan buku dari 3 serangkai. Mau lihat contoh bukunya? Boleh, Bu? Boleh. Boleh ya. Satunya kayak gini. Jelas. Ini dari 3 serangkai. Terus Erlangga juga menerbitkan karena kan menurut jadi bahasa Inggris di SD itu bahasa Inggris bermuatan lokal, bermuatan budaya Jakarta. Jadi dalamnya, kontennya kita mengajarkan budaya Jakarta juga gitu loh. Tapi tetap kayak pelajaran like and dislike, namanya apa? We like singing jali-jali song gitu. Jadi harus ada konten dan kita tetap yang budayanya gitu. Jadi benar ya itu ya, Bu, rumornya. Jadi saya dengar rumornya di SD kan bahasa Inggris atau PLBJ gitu. Cuman sekarang katanya bahasa Inggris itu digabung sama PLBJ. Jadi ngajarin PLBJ sekalian ngajar bahasa Inggris gitu loh di SD. Itu benar tuh, Bu? Jadi sebenarnya sih bahasa Inggris yang bermuatan PLBJ ya gitu loh. Tetap bahasa Inggris tapi kita harus jadi ambil materinya materi PLBJ
Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, apakah ada program di sekolah yang mendukung pembelajaran bahasa Inggris? Contohnya ada English Day, mendatangkan native speaker, atau competition? Ada ya, karena ini lagi tidak memungkinkan dilaksanakan, ya seperti sekolah mengadakan kayak perform ya, sekolah mendukung kegiatan-kegiatan memperkaya apa namanya skill anak-anak ya dalam berbahasa ya, contohnya kalau diadakan ada perlombaan kayak gitu-gitu. Ya, oke. Oke, sekian dari pertanyaan saya. Segmen saya telah berakhir. Selanjutnya saya oper ke Nur Aulia Rosa untuk bertanya beberapa pertanyaan. Silakan Nur Aulia. Baik, Ibu ini tentang apa? Tentang profil guru ya. Ini Ibu dari universitas mana ya? Freelance Pak, saya Lulus tahun berapa Ibu? 2013. Pengalaman mengajarnya selama berapa tahun? Saya ngajar dari 2008 sampai sekarang ya 2008 ya. Ya itu aja Bu, profil gurunya kan pertama guru udah tahu. Iya. Alumninya sama tahu ngajarnya dari tahun berapa. Sampai sekarang. Oke, segmen selanjutnya siapa ya? Saya lupa. Nisa ya, iya. Nisa, segmen selanjutnya silakan dimulai pertanyaan Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, Oke, Ibu pakai masker, ngomongnya lagi di jalan soalnya. nggak apa-apa, lanjut, kita semua banyak ini ya, banyak kesibukan ya. Sorry saya juga ngomongin sekarang, kemarin itu rapat ya. Langsung aja ya Bu, ini ke pertanyaannya Ibu ya. Gini Bu, pada saat pelajaran bahasa Inggris terakhir sebelum UAS, tujuan pencapaian apa saja yang telah dicapai oleh murid-murid Ibu? Sorry, maksudnya belum puas. Sebelum UAS terakhir, pembelajaran terakhir, apa saja tujuan pembelajaran yang telah dicapai oleh anak murid Ibu berdasarkan rancangan yang telah Ibu buat sebelumnya mengenai tujuan pembelajaran itu sendiri? Oke, setiap kelas itu kan punya KD ya sayang ya. Kita kalau ngajar kan berdasarkan silabus ya. Ada kompetensi dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 dan itu dibedakan. Jadi sebelum ujian akhir semester paling enggak kita tahu KD mana, kompetensi dasar mana, yang paling enggak dari 8 kompetensi dasar paling enggak adalah gitu loh, yang udah saya kecap sebelum ujian dari kelas 1 sampai kelas 6 berdasarkan level-levelnya lah. Kalau kelas 1 paling enggak mereka contohnya tahulah mengucapkan bahasa Inggris dalam warna ya kan, punya rasa percaya diri, mereka tahu menyebutkan sesuai dengan kompetensi dasar saya. Paling balik lagi tadinya. Oh, Iya. jadi untuk yang namanya tujuan belajar itu tercapainya itu tergantung dari setiap level anak-anaknya ya Bu ya? Betul sekali karena setiap program kita harus punya garis-garis besar ya. Kalau garis-garis besar itu kan diatur sama silabus ya sayang ya. Dari silabus nanti kan pecah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, berdasarkan patokan-patokan itu jadi kita tahu batas mana yang harus kita capai gitu loh. Bagus sesuai ekspektasi atau kurang sesuai ekspektasi gitu dari situ. Jadi setiap levelnya berbeda. Nah, saya megang kelas 1 sampai kelas 6 ya beda-beda. Oh gitu. Oke. Baik Ibu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Ibu, di sini dalam aktivitas pembelajaran bahasa Inggris nih, apakah Ibu menggunakan aktivitas pembelajaran yang bervariasi Bu?
Contoh nih Bu, misalkan gini, kayak misalkan hari Senin Ibu belajar tentang yang namanya mencari tahu tentang warna ya Bu ya. Apakah Ibu melakukan aktivitas seperti entah itu mungkin menunjukkan warna dari krayon langsung atau entah itu membawa gambar yang sudah ada warnanya, bahwasannya warna merah atau warna pink atau bagaimana? Betul sekali. Lagi wawancara. Tatap muka ya. Ibu jangan lupa membawa langsung material-material yang dibutuhkan. Karena ini kan kita dalam masa pandemi, jadi otomatis home learning, film home learning ini kebanyakan sumber referensi kita ya dari video, berarti ya video. Jadi video entah itu bernyanyi tentang warna, gitu kan, video tentang membuat warna kok jadi warna lainnya gitu ya kan. Kebanyakan sih dalam masa HL ini kita bersumber daripada video gitu loh, video. Prakteknya nanti anak-anak tetap membuat latihan-latihan seperti oke, kita kan udah melihat video ini nih gimana caranya bikin warna gabungan gitu loh. Jadi tolong praktekkan gitu loh. Kebanyakan sih ya nyanyi untuk kelas-kelas ini ya, kelas-kelas rendah, kelas 1 kebanyakan sih nyanyi. Ya, tentunya harus bervariasi sayang, karena kan biar nggak bosan ya. Lalu Bu, kalau untuk masalah kelas 6 itu gimana tuh Bu? Kalau untuk masalah kelas 6, untuk materi yang Ibu gunakan aktivitas apa saja sih yang biasanya didukung untuk mengajar anak-anak kelas 6 yang ibaratnya tuh dia sudah mulai bosan ya kalau yang namanya kayak model main game atau kayak misalkan banyak cerita atau bagaimana gitu. Bagaimana caranya supaya anak-anak kelas 6 itu tidak jenuh dalam belajar? Untuk anak kelas 5 SD mungkin Bu. Ya. Kalau kelas 5 sesuai dengan materi yang diberikan ya. Kalau umpama bercerita tentang sejarah tentang nama-nama jalan di Jakarta, history, apa yang jadi kita nanya kemarin kamu kemana gitu kan ya, pernah nggak jalan ke sini, kenapa nama jalan ini dinamakan ini gitu, lebih kepada bercerita kalau untuk anak-anak kelas 5 tuh ya, dan menanyakan experience mereka ya. Jadi pernah miss kesini gitu, umpama ke Pasar Baru ya, itu kan ada materinya ya tentang kota-kota tua di Jakarta dan histori-historinya gitu loh. Jadi mereka lebih kepada menanyakan feedbacknya dia orang gitu loh, menanyakan pendapat mereka gitu. Jadi kalau ke situ ini apa namanya, bagaimana pendapatnya kayak gitu, otomatis ya habis itu tetap balik kepada buku, kerjain latihan di buku gitu. Tetap gabung-gabung. Ya. Oh ya Bu, pertanyaan selanjutnya ini tentang masalah penggunaan material atau media ya Bu ya, seperti entah itu buku, entah itu mungkin kayak semacam PPT gitu. Apakah pada saat pembelajaran di kelas Ibu sama masa pandemi ini Ibu menggunakan PowerPoint kah atau aplikasi-aplikasi pendukung lainnya Bu, selain buku misalkan Bu? Oh iya, betul. Lebih ada, kita lebih bikin video pembelajaran. Saya banyak menggunakan KineMaster ya. Ikutin. Jadi Sponsor. harus disebutin ya guys, sorry. Jadi bikin video pembelajaran, ambil foto dari buku, colek sini, ambil sound dari sana gitu, gabung jadi video pembelajaran. Ya. Tapi kalau untuk masalah material itu Ibu pernah nggak sih Bu kayak menggunakan PPT atau kayak misalkan aplikasi Word anak-anak suruh baca atau buku-buku PDF gitu Bu? Ya. Jadi ada juga dari buku kita bikin PDF itu mereka baca ya. Dan kebanyakan saya bikin video pembelajaran. Kalau umpama buku dokumen tuh mereka cenderung bosan kadang-kadang ya. Iya benar banget. Oh ya, namanya SD saya, mereka cenderung ke warna ya kan, lebih tertarik. Oke. Terus ini Bu nih untuk pertanyaan yang berikutnya Ibu mengenai penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kelas.
kan di dalam kelas itu ibu mengajar tentang bahasa Inggris kepada anak-anak SD ya bu ya. Nah kira-kira seberapa sering sih ibu berkomunikasi dengan bahasa Inggris kepada anak-anak murid ibu, dan seberapa sering mereka merespon pertanyaan dari ibu? Kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk menerapkan bahasa Inggris ya. Kalau seberapa mungkin, saya sering mungkin ya, as much as I can, as possible ya. Jadi tetap feedbacknya, karena di negeri ini kan tidak seperti sekolah swasta ya, yang mereka terbiasa itu dari kindergarten, dari nursery, dari toddler bahkan. Tapi kalau umpama SD negeri jarang sekali mereka dapat bahasa Inggris dari usia toddler, dari 2-3 tahun ya kan. Jadi kalau di persenin mereka jawab kembali dalam bahasa Inggris sangat jarang, mungkin sekitar 40% lah ya mereka feedbacknya. Dan kalau saya mengajar, saya berusaha semaksimal mungkin pakai bahasa Inggris, jadi bilingual ya, terjemahin sini terjemahin sana gitu. Oke, open your book. Terus kalau udah kalau yang masih simpel-simpel mungkin mereka masih ngerti gitu. Kalau yang udah jadi itu miss apa itu gitu ya, nah itu mesti saya translate gitu. Sekitar 60% lah ya, 60%. SD negeri nggak memungkinkan saya untuk full bahasa Inggris, tidak, karena kesulitan untuk memahami ya. Iya, ya ibu. Baik, berlanjut pertanyaan yang berikutnya ibu ya. Pertanyaan berikutnya itu mengenai penggunaan gesture nih bu, penggunaan facial expression atau gesture. Apakah ketika ibu menunjukkan bahwasannya ibu ingin menulis, apakah ibu menunjukkan sambil memegang spidol dan tangannya itu mengarah ke papan tulis supaya anak-anak lebih memahami, ataukah hanya pengucapannya saja atau pelafalannya saja yang ibu lakukan? Gesture, yes. Iya bu. Kalau umpama ya, gesture itu harus ya. Jadi oke, take your pencil, kembali oke pencil, kita pegang pencil. Gesture harus. Jadi nggak bisa kayak umpama expression juga a lot of ya, jadi berperan penting ya. Jadi kalau umpama kan ada tuh tentang feelings ya, pelajaran kita tentang feelings ada kan, anak SD ya, tentang sad, when you happy, iya kan, harus selalu kayak gestur itu kelihatan loh. apalagi mama nih ya, gitu, mama please ya, udah gitu, dan langsung kelihatan gitu. Yes. Tapi biasanya apa sih bu kesulitannya kalau seandainya ibu mengajar menggunakan gesture nih ya bu ya, menggunakan gesture? Kira-kira ibu masih menemukan kesulitan nggak sih bu mengenai pemahaman anak-anak yang kayak atau itu mungkin itu tuh kenapa sih, atau mem tuh kenapa sih kok kayak gitu gerakannya, atau bagaimana gitu? Pasti ada ya, dari 31 anak tuh pasti ada yang dari 30 pasti ada yang kita ngapain sih maksudnya gitu kan, pasti ada gitu. Ya kita tetap terus berusaha menerangkan kembali gitu, kata-kata Iya. ya, kata-kata juga, karena nggak semua paham. Untuk anak-anak yang mereka peduli ya, yang memperhatikan ya, tapi buat anak-anak yang cuek kan, yang kita lagi ngomong nih umpamanya mereka kesana lah ya kan, kesana umpamanya Iya. karena nggak semua tipe anak pemerhati ya. Iya, benar. Kesulitan ya, itu pasti mereka akan bertanya, kita harus ulangin lagi kayak gitu ya. Terus untuk pertanyaan terakhir ibu mengenai kelas organization kelas ibu, kira-kira kalau seandainya nih anak-anak sudah mulai jenuh ya, atau kayak misalkan anak-anak sudah mengerjakan materi yang sudah ibu berikan, apakah ibu suka melakukan ice breaking bu, supaya anak-anak yang tadinya ikut bawaannya atau bagaimana jadi bisa termotivasi atau bagaimana? Ya, ice breaking cenderung kita berikan kalau jam juga kan nggak banyak ya, jam bahasa Inggris di SD negeri itu nggak banyak, jadi still oke lah, masih nggak terlalu yang lama sekali. Kalau swasta kan mungkin banyak ya jamnya ya, kalau itu nggak banyak. Next God ya, alhamdulillahnya nggak sampai yang belum gini, tapi kadang-kadang untuk biar anak-anak fokus ke kita, nggak ribut gitu ya, kita perlu kayak caranya kayak game
mereka udah mulai gimana nggak fokus gitu itu udah mulai harus dinyanyiin lah gitu ditanyain lah udah gitu. Oh begitu. Oke. Saya kira itu saja Ibu ya pertanyaan yang bisa saya sampaikan untuk Ibu. Terima kasih waktunya dan maaf nih Bu, kalau sekali lagi saya mungkin katanya kurang sopan karena pakai masker. Nggak apa-apa karena kan emang masker diperlukan di luar rumah ya wajib nggak beli masker didenda lah 150.000 kalau nggak salah kemarin pernah kan cuman untungnya nggak sampai didenda suruh nyanyi aja kemarin ponakan keluar rumah pakai masker diberhentiin suruh bayar denda akhirnya dia pilih nyanyi itu penting sekarang dibandingin helm kayaknya masker lebih penting sekarang Ya udah. oke Terima kasih Ibu atas waktunya. sama-sama Terima kasih Bu. sama-sama Ya, sudah pertanyaan dari Saudari Nisa. Selanjutnya, segmen selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mega. Kenapa namanya beda? Kenapa? Namanya. Maaf, soalnya Oh ya, oke, lanjut. ya. Perkenalkan Ibu, nama saya Mega. Nah, langsung ke pertanyaan pertama ya. Oke. Yang pertama, menurut Ibu, pelajaran bahasa Inggris diperlukan atau tidak di jenjang sekolah dasar? Menurut Ibu itu gimana? sangat diperlukan ya sayang ya sangat diperlukan kita kan masyarakat menuju global ya kan aneh gitu kalau pelajaran bahasa Indah di sekolah negeri yang paling enggak mereka walaupun mereka tidak yang pintar sekali nggak yang harus pintar sekali tapi kan terbiasa mendengar jadi bahasa Inggris itu nggak aneh gitu dari dulu kan kita kan anggap bahasa Inggris aneh dan sesuatu yang menakutkan kan untuk dipelajari jadi ada baiknya dari kelas sedini mungkin kalau sama sekolah-sekolah inter mereka udah mulai dari toddler dari baby malah gitu loh kenapa di negeri nah, dari kelas 1 lah gitu udah harus ada penting sekali menurut saya Untuk pertanyaan kedua, apakah menurut Ibu kelas berapa yang sebaiknya bahasa Inggris tuh mulai diajarkan di jenjang sekolah dasar? Jadi mulai kelas 1 itu ya? betul sekali mulai dari kelas 1 kalau ada dari kelas 00 nih ya mulai dari kelas 1 saya yang penting Ya, menurut Ibu penting gak sih menggunakan full English gitu? full English penting tapi lihat situasi dan kondisi menurut saya penting Nah, menurut saya penting buat selanjutnya, kan tadi kan udah ada poin dari yang pertanyaan sebelumnya. Nah, terus menurut Ibu, apakah karena pengalaman Ibu di masa lalu kan makanya menurut Ibu bahasa Inggris itu penting gitu? Kayak misalkan dari kecilnya kan Ibu misalkan gak dibiasain bahasa Inggris, tapi ternyata pas perkuliahan ternyata udah mulai memasuki bahasa Inggris, terus Ibu mulai merasa kok ini penting ya gitu. Apakah dari ada pengalaman di masa kecil atau bagaimana? iya betul sekali terima kasih terima kasih sudah mewakili betul berdasarkan pengalaman pribadi ya di masa lalu saya sangat bersyukur bahwa om saya adalah seorang guru bahasa Inggris jadi beliau membiasakan dari kecil dan saya bisa berbicara gitu jadi buat saya nggak asing ngedengerinnya nggak asing nah mungkin orang tua sekarang mungkin karena mereka belum keuangan jarang gitu ya jadi merasa takut lah bahasa Inggris itu ya jujur untuk anak-anak sekolah dasar tuh SD negeri bahasa Inggris adalah menakutkan itu karena mereka nggak dipelajari dari kecil sekarang udah dengan banyaknya YouTube ya dengan banyaknya sosial media mungkin nggak terlalu menakutkan sebagaimana waktu saya kecil gitu ya benar beneran belajar betul betul ya Buat selanjutnya, gimana respon siswa ketika Ibu mengajar menggunakan teknik yang tadi disebutkan? Kayak misalkan nyanyi atau apa gitu. Responnya anak-anak
kayak gimana? Buat selanjutnya, kendala apa aja sih Bu yang jadi masalah selama ngajar di masa pandemi COVID-19 ini? Masih susah kadang-kadang buat mereka kayak ngisi Google Form aja kadang-kadang tuh rame gitu loh. Ini kenapa nggak bisa Miss gini gitu. Jadi masih ada kendala seperti itu. Tidak banyak tapi masih ada. Sudah kan akses teknologi biasanya. Nah, biasanya ibu melakukan kendala itu tuh kayak gimana? Maksudnya berbagi kendala kayak gitu kayak gimana? Mulai kayak kita jadinya tutorial ya. Jadi kita kayak itu tutorial. Oke, Mam, coba lihat emailnya bekerja begini-gini gitu. Kalau dia kesulitan mengakses ya, coba tolong lihat settingan handphonenya begini kayak gitu-gitu. Jadi ya itu, jadi pengarahan ya, pengarahan. Jadi kadang-kadang kita harus mengatakan, padahal kalau mereka lihat YouTube kan udah banyak sekarang ya, bagaimana mengatur ini, bagaimana buka itu gitu loh. Tapi tetap aja sebagai guru kita tetap harus mengarahkan jawab sedikit tutorial. Jadi itu ya Bu ya. Jadi balik sekian itu aja dari teman-teman dari saya. Makasih Oke, Bu. makasih Mega. Oke, terima kasih semuanya udah bertanya sesuai segmen. Sebelum mengakhiri sesi wawancara, apakah ada pertanyaan tambahan yang ingin kalian tanyakan atau mungkin Ibu ingin bertanya kepada mahasiswa? Calon guru-guru masa depan. Semangat, tetap semangat. Menurut kalian nih ya, kita kan untuk sekolah dasar efektif, Phonics masih efektif digunakan atau Montessori yang sounding ya, tahu loh ya metode Montessori segala macam ya kan. Metode apa yang kira-kira paling efektif untuk anak sekolah dasar negeri menurut teman-teman semua nih, ya kan? Mungkin ada masukan dari dosen gitu, namanya kan saya udah meninggalkan bangku perkuliahan lama gitu, mungkin ada kabar baru apa gitu loh. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 kan we try to develop their pronouns ya, kayak phonics ya kan, phonics hands on the apple mungkin nggak ada metode selain itu gitu. Jadi artikulasi pronouns lebih dapet gitu di kelas-kelas gitu. Gimana kalau mereka kan oke, phonics itu buat anak-anak internasional, mereka dapat dari umur 3 tahun 4 tahun gitu. Untuk anak negeri kita buru-buru belajar phonics itu waktunya kadang-kadang mepet gitu loh. Gimana kira-kira? Farhan? Ya oke, saya mulai duluan ya. pertanyaan yang cukup sulit. Saya sangat senang sekali, senang mendengar gitu teman-teman semua ini kan luar biasa. Not too much please. Penuh dengan ide gitu loh, kreatif, saya yakin. Oke, saya mulai dulu. Saya sama anak SD sih sebenarnya kurang pengalaman yang ngajar. Dulu pernah ngajar kira-kira 3 tahun kelas 6 bahasa Inggris khusus ujian nasional di sekolahan emak saya. Itu saya ngajarnya ya gitu metodenya, dibanyakin game, dibanyakin visual, material visual. Terus dulu kurang peralatan media sih. Jadi saya nggak bisa nunjukin video atau nunjukin film untuk meningkatkan minat belajar anak-anak gitu. Tapi anak-anak lumayan nerima kok.
biasa ya gitulah intinya, yang seperti ibu ngomong, kalau misalnya anak SD itu lebih milih visual ya kan, kebanyakan warna, hal yang menarik untuk mereka lah gitulah intinya gitu. Ya kalau saran sih sebenarnya gitu aja, kalau di kelas lebih banyak aktivitas yang gerakin badan kalau buat anak SD. Iya gitu aja Bu. Ini kan kita PJJ ini pandemi ini ya. HL ini ya, siapa yang kerja itu siapa yang kalau Google Meet aja, kalau kita Google Meet dari 32 paling nggak yang hadir 15, 16, 17. Karena SD negeri kadang-kadang waktu itu biasa itu mukanya nggak ada gitu. Jadi kayak kita mungkin paksain juga gitu ya. Mudah-mudahan ya segera tatap muka. Anything else yang lain saya masukan? Saya deh, kalau saya itu ngajarin Caranya. ya, Oke. dan itu ngajar dari 2012 dari awal waktu kuliah, tapi waktu itu masih relawan-relawan gitu kan, mulai ngajar bener-bener di lembaga gitu di 2018. Saya nggak pegang anak yang memang pernah, toddler juga pernah, SMP pernah, SMA sama sekali nggak, belum berani. Nah, saya itu sih cuma kalau masalah ini ya, fonetik tadi ya, fonetik itu saya cuma drilling pronunciation aja. Biasanya drilling pronunciation pakai ini juga apa, ini raut muka apa ya namanya? Ya, jadi diulang terus nanti mereka dengan sendirinya ngikutin gitu, tapi dengan ekspresi muka yang fun gitu sih. Jadi mood itu juga berpengaruh sih, tapi kadang-kadang kalau misalnya medianya di Bimbel gitu, saya pakai sound gitu, terus di laptop sendiri, terus nanti pasang video dari YouTube, terus nanti ya di feeling pronunciation-nya sambil saya ngomong juga, mereka juga ikut ngomong gitu. Terus kita nggak boleh malu-malu ya kalau anak-anak yang luar negeri. Jadi itu udah gak ada malunya. Iya, udah harus saya nyanyi, pokoknya nyanyi jelek apa pokoknya nyanyi deh gitu. Kalau biasanya sih gitu, drilling pronunciation aja, nggak ada cara lain sih memang kalau suara gitu paling. Thank you Ya yang Bu, lain. Wah, jadi kenal ya, ini juga ngajar. Udah banyak jam terbang. Wah, udah tinggal SMA doang. Mudah-mudahan saya dengar dari KKG kemarin bahasa Inggris akan kembali jadi mata pelajaran inti gitu. Amin. Jadi ketika teman-teman sekalian lulus, banyak lah berjumpa lah, ya kan? SDN. Kenapa di jalan negeri ya? Paling nggak ambil walaupun gaji awalnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Nanya ke Nurul, kita nggak ada habis. Iya ada. Ayo yang mau menjawab pertanyaan Bu Nurbani, silakan. 3 orang lagi, enggak? Nurul doang nih yang ke sekolah, yang lain enggak kenalan. Yang lain rumahnya jauh Bu. lepas sih Bu. Bentar jauh. Kasihan. Oke. Ya oke deh Bu, pertanyaan terakhir dari saya deh Bu. Enggak. Ini terakhir kalinya Bu. Oke, jadi kemarin saya udah ketemu sama kepala sekolah dari sekolahan, ya Bu Dewi. Katanya Ibu baru punya buah hati. Oh iya, punya anak ya. Iya. Baru makanya itulah. Ya. Terus segala macam ya. Anak saya baru 1 tahun sih udah sih ya. Iya. Oh, cuti melahirkan ya. Jadi gini Bu,
Ini kan ibu kan di sekolah cukup sibuk ya, maksudnya full 1 minggu itu full ya, kira-kira sampai 3 kelas sampai 2 kelas gitu. Sembari ibu ngurusin anak sendiri itu susah atau gimana, ada something nggak? Alhamdulillahnya belum ada kendala yang benar-benar gitu, dan keluarga besar kejadian 09 ini sangat membantu mereka, sangat mana-mana ada masalah, kita kan sebagai wanita ada masa hamil itu ada yang akut ada yang enggak gitu. Kebetulan saya ya biasa-biasa aja hamilnya, jadi ada kalanya pusing sekali, tidak bisa mengajar, bisa kasih materi, kasih ini ke kelas, mereka cukup membantu, sangat membantu keluarga besar alhamdulillah. Kan seperti itu tetap itu aja sih Kak Nurul. Ya, oke, terima kasih Bu sudah menjawab. Oke, ini kita udah sampai ke akhir wawancara ya, ke akhir video ini. Ibu Nurbani, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara. Sama-sama, sukses buat kita semua, sukses kuliahnya sayang. Iya, amin. Iya, semester 7 Bu. Iya, doakan saja lah. Bentar lagi. Semangat. Ya. Terima kasih Bu. Ya udah, Ya, oke. Ya udah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.